Hai guys, jumpa lagi dengan saya Rizal Firmansyah. Kali ini saya akan menceritakan yaitu pengalaman saya dengan penyakit skizofrenia disorder. Kalau saya baca sih gitu, bahkan ganti-ganti ya nama penyakitnya karena setiap dokter atau setelah kita konsultasi akan terjadi perubahan-perubahan sesuatu yang bisa dikategorikan penyakit mana gitu ya. Jadi yang perlu saya sampaikan bahwa saya menyebutkan ini adalah skizo itu menurut saya waktu saya membaca sebagian besar saya dideteksi itu. Ada juga bipolar, ada terus bipolar, terus skizoafektif atau dan lain sebagainya. Pokoknya skizo, seputar skizo. Nah, saya ini bercerita nih, ternyata memang mungkin yang dirasakan oleh para penderita skizo itu berat sekali ya. Kenapa? Karena satu sisi mental kita akan teruji dengan lingkungan. Ya, lingkungan bisa menerima kita nggak? Kalau lingkungan belum bisa menerima, wah beban lagi. Jadi alasan lagi untuk kita depresi ya. Terus kemudian misal kita selain lingkungan ya, ini di dalam keluarga pun ada tantangannya. Dalam keluarga ada tantangannya. Coba bayangkan, bahkan bisa jadi kita dijauhi oleh keluarga-keluarga dekat kita atau keluarga yang nggak jauh karena dianggap kita udah nggak bener gitu ya, atau bahkan saat kita masih terpengaruh obat nggak sadar gitu ya. Posisi nggak sadar itu biasanya di polinya di rawat inapnya. Posisi nggak sadar itu biasanya di rawat inapnya di rumah sakit tersebut ya. Jadi ketika Anda dirawat inap lalu Anda sedang tidak sadar, Anda sedang ditangani oleh dokter dan perawat yang terkait, lalu Anda ngomong dengan seenaknya aja dan akhirnya menyinggung orang lain, dan orang lain itu menanggapi dengan benar, maka ya itu mungkin resikonya. Ya, resikonya. Ini bisa saja terjadi di hal-hal yang lainnya. Ya, kalau saya mencontohkan seperti itu aja. Misalnya Anda lagi sakit dan di opname dirawat di rumah sakit di rumah sakit jiwa atau di rumah sakit dengan layanan jiwa ya. Di ruang inap maksudnya. Nah, ini misalnya Anda mengutarakan kata-kata yang nggak pantas, misalnya ke sesama pasien atau ke orang penunggu atau penunggu pasien yang lain atau kepada orang terdekat Anda bisa saling menunggu Anda sampai mengucapkan kata-kata yang nggak pantas, itu kan karena kita saking inginnya meluapkan selama ini terpendam akhirnya meletus si gunungnya. Ya seperti itulah pengalaman saya kurang lebih kayak gitu-gitu aja. Jadi saya juga sempat di akhir-akhir ini juga serasa seperti kehilangan semuanya. Saya berada di titik terendah di sekitar bulan Juni ini, yaitu di mana orang-orang terdekat saya mulai mengacuhkan atau mungkin bahkan diam karena efek dari apa yang sudah saya ucapkan pada saat tidak sadar. Oke, itu aja yang saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Semoga bisa menjadi catatan saya pengidap skizo yang ingin memberikan pengalaman. Ketika kita ingin membahas tentang ilmunya, nanti kita undang mungkin dokter-dokter yang bisa kita diajak ngobrol ya, biar banyak yang paham juga tentang skizo ini. Oke, terima kasih. Saya Rizal Firmansyah. Bye-bye.